Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas Medpen A319. Kemudian untuk hari Kamis A119 dan hari Jumat A219 dan A419. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan kita kali ini adalah tentang studi pustaka, pengutipan, dan referensi. Nah, seperti ini ya. Jadi materi kita adalah ini, studi pustaka, pengutipan, dan referensi. Nah, ini, materi ini tuh masih literasi ya, materi literasi sebelum Anda memakai hitung-hitungan. Jadi, ini materi ini di bab 2, karena kemarin bab 1 sudah saya jelaskan. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah di bab 2 ini Anda akan mendapatkan materi tentang bagaimana cara mengambil tulisan orang lain, begitu ya, tanpa harus izin langsung ke yang punya tulisan. Jadi secara boleh via HP atau menghubungi atau menelpon atau berkirim surat. Nah, itu ternyata ada aturannya. Sebenarnya aturan ini asal muasalnya kenapa sih kok di bab 2 itu harus ada pengutipan atau tulisan orang lain, itu karena kita tidak bisa memakai ilmu kita sendiri, gitu ya. Jadi kita butuh penguatan ilmu-ilmu kita atau ilmu-ilmu studi penelitian itu dari tulisan orang lain. Seperti itu. Dan pengutipan ini letaknya di studi pustaka atau bab 2. Nah, studi pustaka dan pengutipan ini nanti akan jadi satu atau akan terintegrasi di apa ya, bukan bab ya, di bagian paling akhir yaitu daftar pustaka atau referensi. Jadi referensi itu sama dengan daftar pustaka, sama dengan daftar rujukan, gitu ya. Kalau di Akademi Farmasi Surabaya insya Allah pakai daftar pustaka. Cuman karena di buku yang akan kita bahas kali ini tulisannya adalah referensi, makanya judulnya saya tulis referensi, seperti itu ya. Sekarang saya akan langsung ke ini ya, ke materinya. Saya buka aja studi pustaka. Nah, ini tadi sengaja mau saya buat PowerPoint-nya, tapi kalau seperti ini kita baca bersama-sama ya. Jadi kita tahu apa itu studi pustaka. Nah, dari rangkaian ini, studi pustaka itu, saya bacakan sebentar. Dasar-dasar penelitian dapat berasal dari temuan dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dan mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian. Penelusuran pustaka dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, mempertajam tinjauan teoretis, ini salah ya tulisannya, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian lain atau peneliti lain. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini, studi pustaka perlu itu untuk memperkuat teori-teori Anda atau langkah penelitian Anda agar penelitian Anda itu tidak mudah digoyah gitu atau mudah dipertanyakan orang. Betul tidak sih penelitianmu itu? Gitu. Itu penelitian sungguhan atau tidak atau pura-pura. Nah, seperti itu. Nah, yang saya garis bawah ini yang ada hitam-hitamnya ini ada garis bold-nya ini ya. Jadi pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji berdasarkan pada 3 kriteria. Nah, kriteria ini masuk dalam pedoman penelitian Akademi Farmasi Surabaya ya. Jadi di sini kebetulan untuk pedoman penyusunan itu saya juga turut serta menyusunnya. Jadi saya yang memasukkan 3 unsur ini yaitu ada relevansi, yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada kemutakhiran. Gitu ya. Apa itu relevansi? Secara pengertian saja tidak usah membaca ini, relevansi artinya
teori-teori yang relevan atau yang punya tujuan atau punya map penelitian yang sama, gitu ya. Jadi kalau Anda bidangnya di mikrobiologi, jangan mencari referensi kimia farmasi misalnya, itu akan berbeda. Atau mungkin bahan yang diambil sama, misalnya sama-sama umbi porang atau sama-sama Anda mengambil jamur lingzi. Nah, jamur lingzi misalnya di kimia farmasi atau mikrobiologi, tapi Anda butuh referensi tentang jamur lingzi atau umbi porang. Nah, itu boleh gitu ya, karena itu di studi pustaka. Sekarang saya bacakan juga ya, relevansi yaitu sumber tinjauan teori sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Ya, jadi perhatikan variabel-variabelnya. Kalau variabelnya sama, ya misalnya diteliti sama tentang jamur lingzi, meskipun itu nanti kajiannya ke mikrobiologi atau yang Anda kutip itu dari kimia farmasi dan Anda yang dari mikrobiologi, tapi karena sama-sama jamur lingzi, Anda boleh mengambilnya. Yang selanjutnya nomor 2, oh belum ya, makin sesuai atau cocok antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan, makin baik studi kepustakaan tersebut. Ingat ya, makin baik. Jadi kebanyakan begini secara faktanya, yang saya lihat dari studi pustaka proposal penelitiannya mahasiswa, itu rata-rata yang tidak penting-penting juga dimasukkan, gitu ya. Terus realita yang terbaru adalah itu kopas saja dari kakak tingkat. Nah, itu yang sangat saya tidak sarankan, gitu ya. Meskipun kampus kita itu Akademi Farmasi Surabaya, tapi tolong ya, kami para pengampu dosen pengampu atau dosen-dosen di Akademi Farmasi Surabaya itu juga bukan dari kampus swasta, tapi dari kampus negeri semua, yang artinya itu akan segera ketahuan gitu loh kalau kalian kopas-kopas gitu ya. Tolong jangan copy paste atau sekedar menjiplak tulisan, itu aja butuh waktu Bu menjiplak. Nah, gitu. Tolong sediakan waktu gitu ya. Tolong sediakan waktu untuk mencari. Nah, untuk studi pustaka, khusus studi pustaka ini, saya justru senang kalau Anda melihatnya dari Google. Anda melihatnya dari rumah. Jadi saya merasa beruntung sekali Anda tidak ke perpustakaan kalau untuk menyusun ini, gitu ya. Karena plagiasinya nanti juga bingung juga sih. Sebenarnya sama-sama punya kesempatan plagiasi. Jadi kalau Anda ke perpustakaan, Anda pasti akan kopas punya kakak tingkat Anda. Nah, kalau Anda searching atau googling gitu ya, melakukan kelengkapan data, kelengkapan studi pustakanya itu di rumah atau dimanapun secara daring, ya, itu juga ada kemungkinan plagiasi juga gitu ya. Jadi bagaimana? Pokoknya saya minta hindari plagiasi, apalagi copy paste itu lebih parah, gitu ya, lebih parah dari plagiasi. Seperti itu. Caranya adalah Anda cari aja di Google, Anda mau ambil materi apa. Dari jurnal-jurnal itu tolong di-clipping atau diunduh gitu ya. Caranya seperti itu. Jadi misalnya Anda mau tema Anda tentang pengaruh umbi porang terhadap pengaruh zat apa gitu ya terhadap umbi porang. Itu referensinya itu ketik saja umbi porang di Google atau cari literatur-literatur dari jurnal-jurnal dari artikel dari jurnal-jurnal gitu ya, boleh boleh dari luar negeri, boleh dari Indonesia, tapi yang saya sarankan dari luar negeri karena ilmunya lebih luas. Gitu. Cara carinya di mana, Bu? Carinya coba ketik Sinta, gitu ya. Ketik Sinta atau Google Scholar atau kalau Anda kesusahan bahasa Inggris Google Cendekiawan, itu ada terjemahannya Google Scholar itu. Google Cendekiawan, itu tolong dicari, nanti ada bidang-bidang, nanti ada referensi dosen-dosen, klik ketik umbi porang atau jamur lingzi atau kepatuhan kepatuhan pasien ya terhadap apa gitu ya, yang bidangnya farmasi klinis atau farmasi komunitas. Atau bisa tanya dosen pembimbing nanti, bagaimana Bu cara mencari jurnal? Karena bidang saya bukan di farmasi, jadi eh, tentu saja referensi artikel-artikel jurnal atau jurnal-jurnal yang ingatannya melekat di kepala saya adalah tentang kebahasaan, karena saya orang bahasa gitu ya. Jadi saran saya selalu ada jalan kalau Anda mencari
gitu. Yang dikhawatirkan adalah Anda malas mencari, gitu ya. Tolong jangan, dibiasakan seperti itu demi kebaikan Anda, agar Anda itu tahu betul cara mencari referensi yang betul itu seperti apa, gitu ya. Sebenarnya sangat saya sarankan dari internet, dari jurnal-jurnal terkemuka. Itu nanti ada bukunya, itu ngutipnya dari mana ya? Oh, dari buku ini, dari buku ini. Tapi kalau Anda memang kesusahan, nah itu baru, boleh mencontoh gitu ya. Atau sebenarnya yang lebih aman adalah tanya dosen pembimbing. Referensi itu cari di jurnal apa saja, Bu? Di jurnal apa saja, Pak? Gitu. Misalnya farmasi bahan alam, itu Anda juga bisa langsung menanyakan, karena otomatis dosen pembimbing, mereka juga punya tanggung jawab pada diri mereka sendiri, tidak hanya Anda sebagai, peneliti atau penyusun karya tulis ilmiah, tapi dosen itu juga pasti akan meng-upgrade dirinya, di mana mereka juga harus mengirimkan artikel-artikelnya di jurnal-jurnal tersebut, gitu ya. Jadi otomatis insya Allah pasti hafal nama jurnal-jurnal yang biasanya mereka buka, gitu. Itu saran saya. Kelengkapan. Berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca, makin banyak kepustakaan yang dibaca atau dikemukakan, berarti makin lengkap kepustakaan, makin baik studi kepustakaan. Iya, betul gitu ya. Jadi ini saya benarkan. Dan di pedoman itu nanti ada prosentasenya, ada persentasenya. Relevansi, kelengkapan, dan kemutahiran itu 80% gitu ya. Jadi, lengkap itu sangat diperlukan. Misalnya Anda itu meneliti, tadi saya kembalikan lagi ya ke umbi porang, kimia farmasi misalnya. Jadi selain, Anda tidak boleh keluar dari tema itu, terlalu lengkap dan mengada-ngada itu juga tidak betul loh ya. Jadi maksudnya lengkap di sini tuh gemuk, bukan apa ya, berisi di dalamnya, bukan melebar gitu ya. Jangan bayangkan tubuh ya, bayangannya tubuh kalau gemuk itu melebar, bukan. Jadi maksudnya itu gembung di dalam, tapi tidak melebar, gitu. Ibaratnya berat gitu ya. Kalau ditimbang itu berat, tapi tidak melebar, gitu. Ibaratnya seperti itu. Itu kelengkapan itu seperti itu. Studinya, berapa banyak? Sebisanya, sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau Anda punya referensi yang banyak, silakan dipilih yang beberapa yang terbaik, gitu ya. Dan jangan lupa di studi pustaka itu isinya bukan mengutip saja loh ya. Jadi tiap Anda selesai mengutip, itu tolong diberi pandangan Anda, gitu ya. Jadi, gitu. Jadi kata-kata awalnya adalah beri kata-kata jadi, menurut, misalnya dari berbagai pandangan, menurut A, begitu juga menurut B. Selain itu, begitu juga didukung, pendapat-pendapat tersebut didukung oleh penulis C. Nah, terus di paragraf terakhir tolong dikasih tambahan, oleh sebab itu dapat ditulis atau dapat disimpulkan. Nah, ini dapat disimpulkan ini kata-kata Anda sendiri. Jadi dari gabungan 3 pendapat. Gitu. Paham ya maksud saya? Semoga paham ya, karena kita melakukan kuliah daring. Selanjutnya kemutahiran. Nah, ini tolong diingat ya, 3 ini tuh penting sekali. Kalau nanti Anda menulis artikel jurnal, kalau mau melanjutkan S1, S2, atau apalagi S3 itu ya, jadi relevansi kelengkapan kemutahiran tolong diingat. Itu hal yang sangat, atau Anda ikut kejuaraan, ya kompetisi penelitian, itu 3 hal ini tuh memang sangat jadi tumpuan ya, sangat jadi nilai bobotnya itu tinggi gitu ya untuk bagi para reviewer gitu. Ini tolong diingat, ini penting sekali relevansi, kelengkapan, kemutahiran. Kemutahiran yaitu sumber yang dipakai acuan, hendaknya yang terbaru, yang mempunyai kualifikasi yang memadai. Beberapa pendapat mengatakan biasanya dari terbitan 10 tahun terakhir untuk buku teks dan 1 tahun untuk jurnal, kecuali penelitian historis. Ya, saya rasa di Akademi Farmasi ini penelitiannya tidak ada yang historis ya, karena update gitu ya. Ini sebenarnya kemutahiran itu sangat sangat ketika Anda mau menulis artikel di jurnal itu sangat, dilihat gitu ya sama reviewer. Itu daftar pustakanya tahun berapa, mereka tuh melihat kalau
sekarang kita hidup di tahun 2020. Nah, kalau daftar pustaka kita tahun 2000, 2001, insya Allah dikembalikan artikelnya atau di-reject ya sama jurnalnya. Jadi kalau Anda hidup di tahun 2020, minimal Anda kepustakaannya itu atau mengutip dari artikel atau jurnal atau buku itu minimal tahun 2015. Itu sudah sangat tua, gitu ya. Makanya di sini ada tulisan untuk buku teks 10 tahun. Buku teks ya. Kalau untuk jurnal itu 1 tahun. Artinya berarti kalau Anda nanti ini kan Anda masih semester 2, berarti nanti Anda 2022 ya atau 2021 atau 21 ke 22 itu artinya jurnal jurnal yang harus Anda cari ya di tahun 2020 gitu ya. Atau untuk buku ya 2017 itu sudah sangat lama gitu. Seperti itu. Jadi itu harap diperhatikan. Jadi ini kemutahiran ini sangat tidak cocok kalau Anda kopas di daftar pustakanya kakak tingkat. Itu sangat tidak cocok. Jadi tolong dipilah dulu kalau saran saya ya, kalau Anda memang benar-benar kepepet, tidak punya waktu, harus menyontek gitu ya. Bukan menyontek ya, menyadur ulang tulisan kakak tingkat Anda untuk bab 2 itu tolong dipilah dulu tahunnya. Kalau terlalu tua jangan dipakai. Itu yang namanya copy paste yang apa ya, dipilah dulu. Artinya Anda berarti Anda membaca kan, memilah dulu. Tidak langsung langsung copy paste copy paste copy paste. Nah, itu yang sangat tidak dibolehkan. Seperti itu ya. Kemudian sebentar ini kesimpulannya. Jadi dapat dikatakan bahwa tinjauan pustaka adalah kegiatan ya. Tinjauan pustaka itu kegiatan yang meliputi ingat ya, mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Gitu ya. Jadi tolong ini sangat berhubungan nanti kita akan ketemu di pertemuan ke-8 tentang etika penelitian dan plagiasi. Itu ada hubungannya dengan ini loh ya. Jadi tolong plagiasi, autoplagiasi itu tolong dihindari. Nah, semua ini itu ada aturannya. Semua ini adalah etika gitu ya. Cara atau etika atau cara menulis di karya tulis ilmiah itu seperti ini caranya, gitu. Jangan mencari cara yang lain. Itu himbauan dari saya, gitu ya. Mulai dari kapan? Tidak harus menunggu semester 5 nanti, tapi mulai dari sekarang. Ditugaskan apapun sama dosen pembimbing, sama dosen pengampu perkuliahan, itu tolong kalau membuat referensi yang jujur. Itu insya Allah akan terbawa di semester 5 nanti. Gitu ya. Karena di sini tempatnya, pusatnya, diketahuinya plagiasi atau tidak. Karena di sini tempatnya banyak-banyaknya peneliti mengutip tulisan orang lain atau mengambil tulisan orang lain. Selanjutnya, sumber pustaka itu dari mana aja? Banyak gitu ya, banyak sekali. Bisa tidak hanya dari buku dan artikel seperti tadi, tapi ini ada 1, 2. Ada sumber bacaan umum, sumber bacaan khusus. Yang pertama, sumber bacaan umum ensiklopedia, teks, monograf, leaflet, gitu ya. Yang kedua, sumber bacaan khusus, buku, jurnal, laporan periodik, buletin, penelitian, annual review, tesis, disertasi, sumber-sumber lain. Ini bisa Anda pilih dan jadikan acuan gitu ya. Sebenarnya tidak hanya ini, banyak. Jadi Anda bisa mengutip dari koran, dari televisi, dari YouTube, dari media sosial yang lain itu bisa. Bisa, sangat bisa. Cuman yang paling saya sarankan ya dari 2 tadi ya, dari 2 yaitu buku teks dan artikel dari jurnal. Itu jurnalnya yang dilihat dulu, jurnal yang bereputasi kalau bisa, karena di situ biasanya seleksinya ketat gitu ya. Kalau seleksinya ketat biasanya hasilnya valid, validnya tinggi gitu ya. Seperti itu. Kemudian fungsi tinjauan pustaka ini ada 5, ada berapa ya? Ada 6, ada 6. Yang pertama, sumber maaf.
Yang pertama, mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah tersebut, gitu ya. Jadi, penelitian yang pernah dilakukan itu biasanya, melihat tahun periodiknya. Kalau hanya 1 tahun, minimal itu 1 tahun ya penelitian. Nah, biasanya itu banyak kekurangan, ada kekurangan kelebihannya kalau penelitian jangka pendek. Itu pasti banyak kekurangannya. Nah, disitulah tempat peneliti lain untuk, mengembangkan penelitian tersebut, itu bisa. Kemudian yang kedua, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Nah, ini sama ya, hampir sama dengan sebelumnya. Yang ketiga, menunjang pembatasan dan perumusan permasalahan. Menunjang ya, menunjang. Jadi jangan, yang tidak menunjang itu jangan dibuat di daftar pustaka. Yang keempat, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi teorinya itu yang dalam, kalau bisa dari teori itu biasanya dari buku, buku-buku sebentar, ini ada biasanya timbul pertanyaan di sini, teori. Ada yang punya kepercayaan teori yang semakin lama itu semakin bagus, otomatis buku yang terbitannya paling lama itu bagus. Ada juga pendapat lain yang tadi juga disebutkan ya, jadi, oh tidak bisa, jadi referensi itu harus 10 tahun terakhir, gitu. Itu yang betul yang mana, Bu? Nah, itu dua-duanya betul, gitu ya. Dilihat dulu bukunya itu buku apa. Kalau bukunya itu buku mother of book gitu ya, atau father of book, atau buku, kalau bahasa Jawanya buku babon gitu ya. Seperti apa contohnya? Buku pedoman atau kamus, kamus pun aja sekarang upgrade ya. Buku yang memang, jadi pusat gitu ya, atau apa ya, buku ya seperti itu, buku Anda tahu sendiri buku babon, kalau saya bilang seperti itu biasanya biasanya tahu sih mahasiswa gitu ya. Itu semakin lama semakin bagus, jadi memang contoh mudahnya itu, kalau kita yang beragama Islam, Al-Qur'an itu kan, kita tidak bisa memperbarui ya, hanya memperbarui cetakannya saja. Nah, itu kan lama sekali. Nah, itu yang dimaksud buku babon itu seperti itu, gitu ya. Bisa di bidang ilmu pengetahuan ya, biasanya ada buku-buku yang seperti itu dijadikan acuan semua, salah satu ilmu pengetahuan misalnya atau apa, jadikan pegangan. Nah, itu boleh semakin tua semakin bagus, tetapi kebanyakan buku-buku itu jarang, buku-buku tersebut itu, sedikit kapasitasnya. Yang lebih banyak adalah buku-buku referensi, buku-buku teks dan sebagainya yang memang, perkembangannya itu tiap tahun itu dibutuhkan, gitu ya. Itu berarti landasan teori ini kalau bisa ya cari yang 10 tahun terakhir, meskipun ada buku-buku yang memang buku mother of book-nya itu memang ada, gitu ya. Tapi lebih baik menurut saya buku-buku referensi yang terbaru 10 tahun terakhir minimal, itu aja bagi saya terlalu lama kalau 10 tahun terakhir. Kalau bisa, kalau Anda nanti menyusun proposal penelitian di 2021 atau 2022, ya berarti 2020 lah Anda berburu buku, gitu. Nah, perlu diketahui juga sih sebenarnya, buku-buku sekarang itu juga ambigu juga. Jadi ada yang, Bu, bukunya tuh sebenarnya lama, tahun 1970, tapi karena diperbarui sampai 2020, itu akhirnya tetap ada di toko buku. Itu bagaimana? Nah, enggak apa-apa kalau seperti itu, berarti kalau ada pembaruan, berarti ada perbaikan biasanya. Entah perbaikannya berapa persen, biasanya buku itu akan ada perbaikan, gitu ya. Entah dari segi bahasa atau isi atau yang lain-lain. Seperti itu. Yang kelima, membantu menentukan desain penelitian. Jadi, eee, kajian pustaka itu membantu menentukan desain penelitian. Jadi mau kemana sih arahnya, gitu. Makanya cari yang referensinya sama, seperti itu. Kalau bisa ya bidangnya sama, jenis penelitiannya sama, yang diteliti sama. Yang keenam, membantu pemilihan prosedur pengumpulan data. Jadi sebenarnya membantu, kalau studi pustakanya itu betul atau sesuai atau relevan, itu sangat membantu data-data pengumpulan penelitian, desain penelitian itu sangat membantu, gitu ya. Di data itu nanti di bagian mana ini, A, B, C.
A. Konstruksi teoretik sebagai dasar, B. Konstruksi teoretik sebagai tolak tolak ukur ya. Ini salah kata-katanya. Kemudian konstruksi teoretik sebagai sumber hipotesa atau hipotesis. Ini yang menulis ini orang farmasi ya. Jadi secara kebahasaan masih ada yang salah-salah tulisannya. Nah ini langkah-langkah membuat tinjauan pustaka, ini silakan dibaca sendiri ya, karena saya membantu menjelaskan biar tidak Anda baca sendiri dan Anda tidak dapat feedback dari saya. Jadi ini langkah-langkah membuat tinjauan pustaka silakan dibaca sendiri karena sudah saya share. Nah, ini contohnya. Sekarang kita sudah membahas tentang pemilihan bahan pustaka, sumber bahan pustaka, fungsi, tujuan pustaka, dan langkah-langkah buat studi pustaka. Mari kita coba telah contoh berikut. Judul, hubungan antara karakteristik dan pengetahuan tentang swamedikasi pada anak balita yang mengalami diare di Kabupaten X. Menurut Anda, tinjauan pustaka apa yang kita masukkan ke dalam penelitian tersebut? Coba Anda tuliskan agar relevan, berkecukupan, dan memenuhi syarat kemutahiran. Nah, ini sumber pustakanya yang sesuai. 1, 2, 3, 4. Karena judulnya tadi itu menyangkut karakteristik yang perlu digarisbawahi, pengetahuan, swamedikasi, maaf ya, swamedikasi, terus ada kata anak balita, ada kata diare. Kalau Kabupaten X ini tidak perlu Kabupaten X ini jumlah penduduknya sekian, penghasilan ekonominya sekian, poliknya tidak perlu, gitu ya. Yang perlu adalah ini, karakteristik, pengetahuan tentang swamedikasi, 2, terus yang ketiga anak balita, terus yang keempat diare, gitu ya. Nah, yang sesuai adalah karakteristik ibu balita, pengetahuan, sebenarnya jadi satu ya, pengetahuan swamedikasi, kemudian demam atau diare, gitu. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya, ada judul penelitian, gambaran persepan obat diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit X. Nah, ini tinjauan pustakanya apa? Kalau dari judulnya, ini persepan obat diabetes mellitus tipe 2. Pokoknya yang berhubungan dengan itu, gitu ya. Bukan rumah sakitnya. Sekali lagi tempat itu tidak perlu dikaji studinya. Benar sekali, tinjauan pustaka yang kita masukkan mencakup pengertian diabetes mellitus, penyebab diabetes mellitus, pencegahan DM ya, kemudian obat-obat DM. Jadi lengkap gitu ya. Jadi Anda sudah bisa mengira-ngira nanti di bab 2 itu lihat judulnya dulu, kemudian penyebabnya apa. Nah, ini yang selanjutnya adalah pengertian daftar kepustakaan. Ingat ya, daftar kepustakaan ini letaknya di bab paling akhir atau paling belakang di proposal penelitian dan KTI penelitian Anda. Gitu ya. Yang pertama ada penulis. Nah, sebelum ini saya kenalkan dulu daftar pustaka selain letaknya ada di belakang, daftar pustaka itu juga punya gaya penulisan gitu ya. Nah, kebetulan di Akademi Farmasi Surabaya itu punya gaya penulisan yang dulu pakai Harvard, ini ya, Harvard, kemudian beralih menjadi Vancouver. Terus bagaimana, Bu? Nah, nanti saya jelaskan. Jadi nanti Harvard saya skip ya. Jadi langsung aja ke Vancouver. Vancouver, gitu ya. Kenapa Bu kok bisa beda? Sebenarnya gaya penulisan itu ada banyak ya. Dulu waktu Anda sekolah mungkin ya di SD, SMP, SMA bahkan zaman saya sekolah dulu itu tidak umum gitu ya. Gaya-gaya penulisan, kayak penulisan ya pokoknya depan itu nama dibalik, nama yang paling belakang, terus kemudian tahun, kemudian judul, ada dicetak miring, kemudian titik, terus kemudian ada kota penerbitan, titik 2 baru penerbitnya, titik. Itu namanya daftar pustaka. Itu saja penjelasannya. Jadi tidak dijelaskan macam-macam, oh gaya penulisan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini baru masuk ketika Indonesia atau dunia ya sedang tren
ada klasifikasi atau ada pencapaian di mana semua pendidik di seluruh dunia harus menulis dan dianggap kredibel kalau bisa masuk jurnal Scopus. Nah, itu sudah wacana itu sudah lama, beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, sudah mulai ada dan ternyata ini saya cerita dulu biar Anda tahu tentang gaya penulisan. Kemudian di tahun-tahun 2015-an atau 2016-an ternyata sudah banyak yang memakai tapi Indonesia belum gitu ya. Indonesia itu ketinggalan Scopusnya terutama dengan negara tetangga kita Malaysia gitu. Di mana Scopusnya banyak sekali jurnalnya sudah terindeks Scopus tapi Indonesia belum gitu. Nah, untuk itu Ristekdikti waktu itu ya belum jadi Mendikbud seperti sekarang. Ristekdikti itu rasanya itu mungkin gimana ya, rasanya tetangga lebih baik, terus kita itu kok belum maju. Nah, akhirnya ditetapkan untuk seluruh pendidik, terutama dosen ya, di sini diwajibkan ya untuk kenaikan pangkatnya itu ada syarat-syarat harus bisa masuk Scopus, jurnal Scopus. Nah, dari situlah pemahaman, dari situlah kita dosen-dosen di seluruh Indonesia mulai menyusun artikel, kemudian mengirimkan ke jurnal-jurnal di luar negeri karena Indonesia belum punya waktu itu Scopus dan sekarang sudah banyak di Indonesia jurnal Scopus, terutama masih di bidang teknik dan mungkin farmasi ada ya, tapi kalau di bidang saya bahasa kayaknya belum gitu ya, belum sampai Scopus. Jadi kalau saya mau ngirim jurnal Scopus harus ke luar negeri. Nah, itu ternyata di situ tiap jurnal itu punya style penulisan yang berbeda-beda dan style penulisan itu banyak ya. Nanti kalau di kelas bahasa Indonesia, kemarin udah dapat kelas bahasa Indonesia ya? Ini angkatan berapa? 19. Oh ya, Anda sudah dapat mata kuliah bahasa Indonesia, itu di buku saya di bahasa Indonesia itu saya tulis jenis-jenis gaya penulisan. Gaya penulisan itu ada EPA, ada IEE, ada III, ada EME. Sebenarnya yang cocok buat farmasi itu EME itu ya, karena medical. Tapi ternyata kebanyakan di Indonesia, kampus-kampus farmasi itu banyak memakai gaya ini, Vancouver dan Harvard, gitu ya. Makanya di Akademi Farmasi Surabaya itu memakai gaya Vancouver ini. Seperti itu. Jadi tidak memakai yang seperti dulu lagi. Terus yang seperti dulu itu gaya apa, Bu? Nah, yang seperti dulu itu diterangkan bahwa itu gaya KBBI, gitu ya. Gaya penulisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, sekarang sudah paham ya cara tidak semuanya. Jadi bedanya apa, Bu? Nanti beda-beda. Jadi cara menulisnya ada yang namanya dibalik, ada yang rata-rata sih semua namanya dibalik ya. Coba saya lihatkan dulu. Rata-rata namanya dibalik gitu. Ada yang pertama pasti penulis gitu ya. Makanya di sini nah ini. Yang pertama itu pasti nama penulis. Kedua pasti tahun terbit. Nah, tahun terbit itu biasanya tidak tidak harus setelah nama. Jadi di gaya tertentu itu tahun itu di belakang. Gitu. Kemudian judul tidak harus cetak miring, ada yang di bold, ada yang penulisannya itu capital each word, ada yang kapital di awal saja, seperti Vancouver nanti namanya itu kapitalnya di awal saja. Gitu ya. Sekarang kita langsung aja ke gaya Vancouver. Gaya Vancouver itu apa? Gaya Vancouver itu nama orang ya. Jadi gaya ini biasanya dipakai di kampus-kampus di luar negeri yang memakai gaya tersebut gitu ya. Kalau pengen tahu sejarahnya buka Google saja, nanti kenapa sih kok Vancouver itu bisa masuk gaya kepenulisan gitu ya. Sekarang ini kita bahas contoh gaya Vancouver dalam tinjauan pustaka atau naskah tulisan. Nah, seperti ini. Dampak meluasnya penyakit flu burung, ini di bab 2 ya, cara mengutipnya maksudnya, bukan daftar pustaka. Tinjauan pustaka. Dampak meluasnya penyakit flu burung telah disampaikan oleh penulis dalam publikasi yang lain. Nah, di sini ada tanda apa ini? Footnote ya. Footnote.
Beberapa penulis lain juga telah, nah ini 2,3. Berarti dia mengutip 2 penulis gitu ya, makanya ditulis 2,3. Hasil penelitian 45. Terus 35, ini dari mana Bu? Apakah harus urut? Tidak, gitu ya. Jadi misalnya di di tinjauan pustaka itu ada Anda mengutip, 1 penulis, ya 1. Kalau menulis 3 dan 5 ya 3 dan 5 gitu ya. Nah ini gaya penulisan Vancouver dalam daftar kepustakaan sebagai berikut. Rujukan diberi nomor sesuai dengan pemunculannya, gitu ya. Coba ini kalau ini Anda mengutip ini yang pertama. Jadi Bu, mengutip itu ya, kemarin saya jelaskan ya, di bab 1 itu Anda boleh mengutip loh ya. Nah, kalau di bab 1 Anda sudah mengutip, itu berarti nanti tulisannya seperti ini, 1. Kemudian kalau ada 3 kutipan berarti nanti di bab 1 ada 3. Berarti kalau ini bab 2 berarti ini lanjutannya 4 gitu ya. 4, terus ini 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata di ini Anda balik lagi ke 3 dan 5 atau ke berapa tadi? 4, 5, 6. Nah, 5, 6 ini ya, 3 itu sama dengan 6. Nah, 6 dan 8. Gitu ya. Itu boleh balik lagi gitu ya. Karena Anda merasa perlu, ada yang Anda kutip lagi di orang yang sama, gitu. Itu boleh. "Bu, kok ribet banget?" Ya, tapi perlu diingat ya, Vancouver itu rujukan yang paling banyak dipakai di seluruh dunia di bidang kefarmasian. Jadi itu sebenarnya memudahkan Anda, memudahkan dosen, karena dosen pembimbing Anda insya Allah pada pakai gaya ini, dan ini sebenarnya atas request dari semua dosen pembimbing yang telah dirapatkan bahwa gaya penulisan itu mereka lebih menginginkan ini karena di artikel-artikel bidang kefarmasian banyak menginginkan gaya Vancouver, gitu ya. Nah, nanti di semester 5 Anda akan dapat pengetahuan lagi, wawasan bagaimana cara menyusun kepenulisan ini dengan memakai, saya lupa, memakai aplikasi daftar pustaka ya, Mendeley atau Zotero, tapi biasanya yang umum itu Mendeley, tapi ada beberapa dosen yang siap mengajari Anda pakai Zotero. Nah, itu biasanya gimana, Bu? Biasanya kalau sudah memasukkan aplikasi itu di komputer, kebetulan di laptop saya ini yang ini belum ada, di laptop saya yang satunya sudah, itu nanti, itu gratis kalau Mendeley dan di-upgrade ya. Jadi tiap berapa tahun sekali itu nanti dapat unduhan gratis baru, itu nanti Anda tinggal mengaplikasikan aja, tinggal sudah tidak buat daftar pustaka lagi. Jadi ribetnya sih nanti Anda menyusun ini bab 2, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Tapi untuk bab terakhir, bab daftar pustaka itu Anda tidak akan menyusun susah-susah lagi, namanya yang dibalik dan sebagainya itu akan, mudah langsung langsung copy paste saja dari Mendeley karena Mendeley nanti yang akan bekerja untuk mengurutkannya, gitu ya. Nanti akan ada pelatihan. Sebaiknya Anda pakai Mendeley, jangan pakai, yang manual, gitu. Ya memang awalnya sulit sih, tapi nanti insya Allah kalau seiring perjalanan waktu, kalau Anda mulai dari sekarang sudah ada yang bisa pakai Mendeley, itu tolong diterapkan, atau mengajari teman-temannya yang rumahnya terdekat, itu bisa, gitu ya. Ini, penampakan gaya Vancouver itu seperti ini. Kemudian, cara penulisan gaya Vancouver dalam daftar kepustakaan sebagai berikut. Nah, ini karena nomor 1 ya. Ini 1 berarti rujukan diberi nomor sesuai dengan pemunculannya untuk pertama kali dalam naskah. Sumber rujukan ditulis dalam naskah memakai angka Arab. Angka ya, angka, bukan angka Arab ya. Dalam kurung parenthesis. Nomor rujukan pada keterangan gambar atau tabel urutannya sesuai dengan pemunculannya dalam naskah. Seperti ini, footnote itu ya. Kalau kalau Anda buka Word, coba saya buka Word dulu. Nah, di sini.
Di sini itu bukanya di referensi, kemudian ini, atau masukkan catatan kaki, masuk sini. Gitu ya, bukan di, saya kembali lagi, bukan di-insert ya, atau sisipkan ini. Bukan di sini, karena di sini tuh juga ada. Sebentar ya. Di mana ya? Nah, footer. Footnote itu bukan footer loh ya. Beda. Beda. Ini bukan di insert atau sisipkan ya, bukan di sini tapi di referensi bukanya. Di sini baru masukkan catatan kaki. Nah, di sini buatnya. Coba ya saya ketik. Nah, terus saya ketik ini. Nah, dia akan muncul begini. Nah, ini satu, kemudian akan muncul di sini. Gitu ya. Saya tutup dulu. Kemudian, oh ya, jangan lupa dikasih ini ya. Judul jurnal disingkat sesuai dengan singkatan menurut Indeks Medicus atau daftar singkatan ini dapat juga diakses pada ini library website. Ini ada websitenya, tolong disimpan ya. Hindarkan memakai abstrak sebagai rujukan. Naskah yang telah diterima oleh suatu majalah tetapi belum diterbitkan, ini yang dihindari. Nah, ini yang harus dihindari. Hindari memakai sumber personal communication. Semua rujukan harus diverifikasi oleh penulis dari dokumen asli. Contoh penulisan gaya Vancouver, artikel jurnal baku. Pengarang 6 orang atau lebih. Nah, kalau 6 orang, 6 orang atau kurang itu ditulis semua ya. Tulis semua, coba dilihat. Ini nama belakangnya. Manrelli, ini nama belakang. Kemudian F tidak diikuti titik, koma, Anino nama belakang. 1, 2, 3. Nah, ini 3 atau kurang itu disebut semua. Gitu ya. Kemudian titik, titik ini karena di sini sudah judul. Coba dilihat judulnya The Gimema All 0813 Trial Analysis of 10 Years Follow Up. Ini ya. Coba kalau Anda mengamati di sini, sebenarnya huruf kapitalnya itu ada di depan ini. Gimema ini karena khusus ya, Gimema All ini karena memang semuanya kapital, jadi tulis kapital. Jadi ciri khasnya Vancouver adalah di judul itu huruf pertama itu besar, ditulis besar. Nah kemudian setelah Anda lihat lagi, titik ya, ini batas dari titik dari judul, kemudian BRJ Harmol, High Metal, nah ini mungkin kotanya atau penerbitnya, kemudian 1996 ini tahunnya, titik koma, ini halamannya. Gitu ya. Pengarang lebih dari 6 orang, ditulis 6 orang, dan diakhiri kata et al. Gitu. Jadi intinya kalau Vancouver itu 6 ditulis 6. Kalau lebih dari 6 baru tulis et al. Baru yang ketujuhnya itu ditulis et al. Gitu ya. Pengarang tidak disebutkan, bisakah? Bisa. Organisasi sebagai pengarang, bisa. Volume dengan suplemen, bisa. Nomor penerbitan majalah, tanpa nomor volume, bisa. Gitu ya. Jadi silakan dibaca dulu. Nah, ini dari buku dan monograf lain. Nah, kita coba ya, kita analisis. Ini nama ada berapa penulis? Ada 2 ya. Ada 2, terus harus ditulis semua. Ini nama belakang, nama depan disingkat tapi tanpa titik. Ya, tanpa titik, tidak seperti APA. Terus ada tanda koma, spasi, Barry. Ini nama belakang, kemudian spasi, terus G ini nama depan disingkat, diakhiri titik karena ini judul. Gitu ya. Statistical Method in Medical Research. Nah, ini ternyata di setiap judul itu capital each word ya. Kalau ini kan konjungtif ya, jadi tidak pakai.
ternyata beda-beda gitu ya. Jadi, yang perlu saya ini karena saya juga baru belajar juga kemarin, karena baru launching Akademi Farmasi memakai Vancouver, jadi tolong diperhatikan ya, kalau untuk jurnal baku atau standar itu seperti apa penulisannya itu akan beda dengan yang dari majalah, dari buku, gitu. Jadi itu yang perlu Anda ketahui gitu, jadi tidak bisa dipatok sama gitu, tidak. Tapi tidak seperti EPA kalau dari ya penulisannya seperti itu, nama dibalik, terus nama depan disingkat, diberi titik, terus tahun, jadi itu berlaku untuk semuanya gitu, enggak. Jadi di Vancouver itu buku punya gaya sendiri, terus jurnal punya gaya sendiri. Tapi yang intinya adalah dari penyusunan ini adalah penomoran ini. Ini ya yang harus diperhatikan, terus kemudian nanti di daftar rujukannya, itu nomornya urut. Nah, urut seperti ini, begitu ya. Itu yang penting. Nah, sekarang nah ini, menurut saya ini yang benar ya, karena kayaknya tadi salah ketik, karena sepengetahuan saya Vancouver itu untuk judul itu kapitalnya di awal saja. Bukan di awal perkata, tapi di awal saja. Nah, ini yang benar kayaknya. Ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tolong dibaca lagi ini sebagai panduan. Nah, seperti ini. Oke ya. Selamat belajar dan mengamati lagi untuk daftar pustaka Vancouver. Baik, saya pikir cukup ya penjelasan saya untuk pertemuan ketiga kali ini. Saya akhiri untuk penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.